Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat datang di channel kami. Alhamdulillah, kita semua masih diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan penuh barokah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sedikit tentang kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, karya dari Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Namun yang lebih spesifik akan membahas tentang al-buyu' atau muamalah. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah memang ada yang menjelaskan khusus ubudiyah, ada yang menjelaskan khusus muamalah, ada yang menjelaskan khusus akhwalus syakhsiyah. Dan ini yang akan kami ulas adalah kitab yang khusus menjelaskan tentang muamalah. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'i, kitab menjelaskan tentang jual beli. Perlu diketahui sebelumnya, seperti biasanya memang pembahasan tentang muamalah selalu diawali dengan Kitabul Buyu' atau kitab menjelaskan jual beli. Baik itu di literatur madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah ataupun madzhab Hanabilah. Kitabul Buyu'i ta'riful bai'i lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in wa zada ba'duhum ala sabilil muawadati. Definisi jual beli secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in, tukar menukar sesuatu. Jadi secara bahasa ketika sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain itu dikatakan bai' atau jual beli. Syar'an aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bidi. Secara syariat, ketika kita melihat bahwa secara bahasa yang penting jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka secara syariat jual beli dapat diartikan aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bidi. Transaksi tukar menukar suatu barang ataupun bisa juga berupa jasa yang berkonsekuensi terjadinya kepemilikan pada barang tersebut, ataupun bisa juga berupa jasa dalam batas waktu yang tidak ditentukan atau secara permanen. Jadi secara syariat akad jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang, bisa juga nanti bisa berupa jasa yang berkonsekuensi setelah terjadinya akad tersebut terjadinya kepemilikan pada barang atau jasa alat ta'bidi dan secara permanen, jadi tidak dibatasi menggunakan waktu. Kemudian Ki Musonif menjelaskan satu persatu dari poin yang ada di dalam definisi jual beli secara syar'i. Yang pertama adalah akdun. Tadi disebutkan ada akdu muawadatin. Nah, di sini akdun, akad atau transaksi, di sini esensinya yang penting adalah adanya ucapan serah terima. Jadi di sini disebutkan akdun wahwa al-ijabu wal qabulu. Sehingga di sini mengecualikan yang namanya mu'athah. Wa kharaja bihi al-mu'athatu. Fala yan'aqidu biha al-bai'u 'ala al-masyhuri fi madhhabil imami asy-Syafi'i. Ketika mengatakan bahwa akad esensinya adalah adanya ucapan serah terima yang jelas, yang baku, maka tidak termasuk dalam hal ini yaitu transaksi model mu'athah. Yang kita tahu mu'athah adalah transaksi tanpa adanya ucapan serah terima yang jelas ataupun yang baku. Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'i, transaksi model mu'athah tidaklah sah. Wakhtaro al-imamu an-Nawawi sihhatahu wa huwa madzhabul malikiyati fi ma ya'udduhu nasu biha bay'an. Namun al-imam an-Nawawi dari madzhab Syafi'i memilih transaksi model mu'athah hukumnya sah. Ini sejalan dengan pendapat dari madzhab Malikiyah, namun dibatasi pada barang-barang yang memang sudah biasa untuk transaksi menggunakan jual beli. Artinya tidak semua komoditas dapat diakadi dengan model mu'athah, tetapi hanya barang-barang yang memang sudah
maklum atau bisa dikatakan maklum mengenai harganya, seperti barang-barang sembako ataupun barang-barang yang sifatnya remeh. Untuk pembahasan tentang akad mu'awwadhah akan dijelaskan nanti lebih spesifik. Kemudian penjelasan dari mu'awwadhatin kharaja bihi al-hibatu li'anna al-mu'awwadhata takunu minal janibaini. Mu'awwadhah ini mengecualikan akad hibah atau akad pemberian, sebab arti dari mu'awwadhah itu adalah akad dari dua arah. Kita tahu dalam akad jual beli, si pembeli memberikan uang ataupun suatu barang dan si penjual juga memberikan barang. Artinya akad tidak dari satu arah saja seperti pemberian. Jadi mu'awwadhah itu adalah tukar menukar atau akad dari dua arah. Minal mushtari as-samanu wa minal ba'i al-musman. Fahadha iwadu hadha bi khilafil hibati fa innaha min tarafin wahidin. Jadi akad mu'awwadhah itu akad dari dua arah. Di sini dijelaskan dari si pembeli memberikan saman istilahnya, atau kita praktekkan bisa berupa uang, dan dari si penjual memberikan musman atau berupa barang. Bi khilafil hibati, nanti berbeda dengan hibah. Hibah hanya satu pihak yang memberikan, pihak yang lain hanya menerima saja. Fa innaha min tarafin wahidin. Ini hibah termasuk dari akad yang satu arah. Kemudian penjelasan tentang maliyah, atau kita bisa artikan maliyah itu adalah memiliki nilai harta. Kharaja bihi an-nikahu bahwa aqdu mu'awwadhatin ghairi maliyatin. Sehingga ini mengecualikan atau tidak termasuk ke dalam ini adalah akad nikah. Sebab meskipun akad nikah merupakan akad mu'awwadhah, ada timbal balik dari masing-masing pihak, tetapi objek akadnya bukanlah harta. Haitsu anna al-iwadha min jihati zauji al-mahru wa min jihati al-mar'ati al-bud'u wal bud'u la yusamma malan. Dalam hal ini, dalam akad nikah, yang diberikan oleh suami adalah mahar, tetapi yang diberikan oleh istri bukanlah harta. Selanjutnya penjelasan tentang tufidu milka ainin, atau tadi kita terjemahkan berkonsekuensi terjadinya kepemilikan pada barang yang dijual. Kharaja bihi al-ijaratu al-mu'aqqatatu fahiya tufidu milkal manfaati mu'aqqatan lal ain. Ini tidak termasuk akad ijarah. Akad ijarah itu yang kita kenal adalah akad sewa, sebab di sana ada pembatasan. Fahiya tufidu milkal manfaati mu'aqqatan lal aini. Dalam akad ijarah hanya berkonsekuensi berhak memanfaatkan suatu jasa, meskipun itu dibatasi menggunakan waktu, dan tidak ada hak untuk memiliki barang yang disewa. Selanjutnya penjelasan tentang au manfaatin alat ta'bidi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jual beli memang bisa terjadi pada sebuah manfaat atau jasa, dan ini berlaku secara permanen, tidak seperti ijarah. Ijarah kan memang dibatasi menggunakan waktu atau ada pembatasan dalam transaksi ijarah. Tapi dalam jasa di dalam akad jual beli tanpa ada pembatasan waktu. Kal ijarati al mu'abbadati fahiya tusamma bay'an ka bai'i haqqil mamari al haqqi wal khoshabi al jidari wa haqqil bina'i. Di sini memang dikatakan mirip seperti ijarah, tetapi tidak dibatasi menggunakan waktu. Jadi memang di beberapa keterangan transaksi jual beli yang terjadi pada sebuah manfaat itu tidak murni bi', tapi ada semi ijarahnya. Meskipun di sini tetap dominan disebut dengan bi', sebab berlaku secara permanen. Dicontohkan bai'i haqqil mamari, atau membeli hak untuk lewat. Jadi dicontohkan di sini hakul mamar, atau bisa kita gambarkan ketika ada seseorang yang rumahnya berada di sebelah kebun yang luas, sehingga untuk menuju itu dia harus melewati kebun tersebut. Maka si pemilik kebun bisa menarik retribusi atau menarik sebuah bayaran untuk orang yang lewat di situ, dan itu memang termasuk dalam jual beli atau hakul mamar.
Al haqqi wad'il khoshab, atau di sini hak untuk meletakkan kayu di tembok. Jadi ketika seseorang memiliki tumpukan kayu dan ingin diletakkan, disandarkan di tembok orang lain, maka pemilik tembok itu bisa menarik bayaran atas peletakan tumpukan kayu tersebut. Wa haqqil bina'i, atau hakul bina. Hakul bina ini juga sering terjadi di sekitar kita ataupun di pondok pesantren juga banyak terjadi, seperti halnya ketika ada asrama yang ingin dibangun di atas asrama orang lain, atas asrama misalkan daerah orang lain, maka akan ada transaksi di situ. Jadi di sana tidak membeli bangunan, tapi membeli hak untuk membangun di atas bangunan orang lain. Selanjutnya di sini dijelaskan landasan hukum dari kebolehannya akad atau transaksi jual beli. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa khabaru su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin ay la ghisha fihi wa la khiyanatan. Kemudian dari hadis Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasbi atyabu, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Qala amalur rajuli biyadihi. Kemudian Rasulullah menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dari seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap perniagaan yang baik. Maksud dari perdagangan atau perniagaan yang baik adalah la ghisya fihi, tidak ada unsur penipuan, wala khiyanat, dan tidak ada unsur khianat di dalamnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin. Dan landasan berikutnya adalah dawuh dari Rasulullah, innamal bai'u an taradin. Jual beli harus didasari atas sukarela atau atas keridhaan. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.